Terlihat ada seekor rakun yang bernama Falcon. Dia tengah mencari makan makanan dengan cara mencurinya dari manusia. Makanan-makanan yang ia dapatkan itu akan ia bawa dan ia berikan kepada semua teman-temannya. Falcon adalah sosok yang baik hati, peduli kepada teman-temannya dan pekerja keras. Dia sudah melakukan hal seperti itu sejak lama. Banyak dari mereka yang bergantung kepada Falcon. Kali ini Falcon menjanjikan mereka akan makan banyak dan enak karena dia memiliki misi penting. Misi itu diberikan oleh sosok misterius yang bernama Hans, dan tugasnya adalah ia harus meretas sebuah kereta cepat. Falcon sudah menceritakan ini kepada mereka dan juga Rico, seekor burung merpati yang sudah menua, dan ternyata Rico lah yang merawat Falcon selama ini. Rico sudah seperti sosok orang tua bagi Falcon, hanya saja Falcon menamai dirinya sendiri dengan nama Falcon agar terlihat lebih keren. Sementara nama aslinya adalah Maurice. Di sini Rico menyuruh Falcon untuk memikirkan kembali nih misi itu, karena tampaknya misi itu berbahaya. Hanya saja Falcon mengatakan kalau dia akan tetap mengambil misi tersebut karena dia ingin semua temannya dan juga Rico bisa makan enak dan makan yang banyak. Di stasiun ada seekor kucing berwarna kuning yang lucu. Dia diletakkan di tempat khusus untuk para hewan yang akan menaiki kereta tersebut. Sementara ownernya pergi dan masuk ke dalam bagian penumpang. Di sana ia melihat ada Falcon yang mampu terbang hebat nih, dan itu terlihat memukau baginya. Falcon sudah mulai aksinya itu atas perintah dan arahan dari Hans. Di sini Hans memberikan arahan dari jauh karena dia yang memantau CCTV-nya. Kereta cepat ini merupakan kereta dengan teknologi super canggih, sehingga sudah tidak ada masinis lagi nih, karena ini dikendalikan sepenuhnya oleh teknologi. Falcon pun memulai aksinya dengan meretas satu persatu gerbong dari kereta tersebut. Sementara di bagasi hewan, semua hewan sudah berkumpul dan sedang berbincang. Di sana ada banyak hewan dengan beragam jenis dan juga karakter. Dimulai dari kucing kuning itu yang bernama Maggie. Dia tampaknya sosok yang lugu dan baik hati. Kemudian ada dua ekor burung beo yang bernama Judy. Burung beo yang cantik dan mampu memikat Coco. Burung beo yang gugup dan suka mabuk jalan. Kemudian ada Leo, seekor kura-kura ninja yang tampaknya tidak seperti ninja. Dia suka sekali dengan barang diskon. Dan kemudian ada Momo nih, seekor ikan badut. Ada juga sepasang kelinci bernama Jimmy dan Janice. Di sini Janice tengah hamil dan mereka berdua tengah menantikan kelahiran anak mereka. Seekor anjing berjenis Greyhound yang sombong dan juga seekor anjing canine bernama Rex berjenis German Shepherd yang memiliki insting yang tajam, dan beberapa hewan lainnya yang masih belum diketahui namanya nih. Mereka tampak mencoba untuk akur di sepanjang perjalanan mereka. Falcon di sini tengah meretas gerbong terakhir, yaitu gerbong para hewan. Di sini Rex sudah menyadari kalau Falcon itu mencurigakan. Saat Falcon berhasil meretas gerbong itu, Hans langsung mengambil kendali kereta. Ia menyuruh semua penumpang untuk turun. Setelah semua penumpang turun, dia pun menggerakkan kereta itu dari jauh, dan alhasil kereta itu bergerak tanpa ada manusia satupun di dalamnya. Sementara itu para hewan di gerbong itu sama sekali tidak mengetahui apapun. Falcon juga merasa curiga karena setelah itu Hans sama sekali tidak meresponnya. Berulang kali dia mencoba berbicara kepada Hans, namun tidak ada respon darinya, dan sialnya Falcon juga terjebak di gerbong itu. Hans mengingkari janji misinya dengan Falcon. Awalnya dia berjanji akan membukakan pintu gerbong makanan sehingga Falcon dapat mengambilnya untuk teman-temannya. Namun sayangnya janji itu tidak ditepati. Di sini Falcon akhirnya mencoba untuk akrab dengan semua binatang di sana dengan menceritakan kisah dirinya. Dia menceritakan kalau dirinya adalah yatim piatu yang dibuang dan hidup keras di jalanan. Namun ia akhirnya diadopsi oleh seekor elang, sehingga dia bisa belajar banyak hal dari elang itu, dimulai dari kemampuan terbangnya dan penglihatannya yang tajam. Maggie tampak terpukau mendengar cerita tersebut, sementara ada yang merasa meragukan kebenarannya cerita itu, terutama Rex yang merasakan kalau Falcon itu berbohong. Di saat mereka tengah asik berbincang, sama sekali tidak ada yang menyadari nih kalau ternyata kereta itu terus bergerak tanpa henti. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kabar dari televisi kalau ada sebuah kereta yang kehilangan kendali dan tengah melaju tanpa henti. Kereta tersebut tidak berpenumpang manusia, namun berpenumpang para hewan yang tertinggal di bagasi. Para hewan yang menyaksikan itu awalnya tidak merasa curiga karena mereka berpikir kereta yang dimaksud adalah kereta lain. Sampai akhirnya Judy menyadari kalau kereta itu adalah kereta mereka, dan barulah di situ mereka panik dan tidak tahu harus bagaimana. Semua pemilik hewan itu tengah diwawancarai. Mereka meminta bantuan kepada pemerintah untuk memberhentikan
mengendalikan kereta tersebut. Namun Momo mengatakan kalau mereka hanya sekedar hewan, tidak akan sebanding dengan resikonya. Jadi lebih baik mereka sendiri yang berjuang untuk bertahan. Disitulah akhirnya mereka sepakat bekerja sama untuk keluar dari kereta itu. Di sini Maggie menjelaskan kalau dia tahu rute yang dilewati kereta tersebut. Mengingat Maggie ini pernah beberapa kali menggunakan kereta ini, dan dia menjelaskan kalau mereka akan melewati sebuah jembatan iblis. Yang mana diketahui jembatan itu masih dalam tahap pembangunan sekarang. Seharusnya kereta tidak lewat sana, akan tetapi karena kondisinya berbeda, dikhawatirkan kereta mereka bisa saja lewat jembatan itu. Jembatan itu tidak mampu menahan banyak beban. Oleh karena itu mereka harus pergi ke gerbong terdepan nih dan melepaskan gerbong-gerbang di belakang, yang tujuannya untuk meringankan beban kereta. Di saat mereka tengah berdiskusi itu, Hans akhirnya menampakkan wujudnya. Dia adalah seekor luwal yang ingin balas dendam kepada Rex karena dulu 5 tahun yang lalu dia dan gengnya hidup di jalan dan bahagia. Sampai akhirnya dia dan gengnya tertangkap oleh Rex dan mereka pun harus berakhir di penampungan hewan. Karena insiden itu akhirnya dia dan gengnya menjadi terpisah satu sama lain, dan kini dia hanya seorang diri dan dia ingin balas dendam kepada Rex. Namun Rex sendiri sebenarnya sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut karena kejadian itu sudah 5 tahun yang lalu dan sudah banyak kasus yang Rex tangani. Kesal karena Rex tidak mengingat kejadian tersebut, dia pun akhirnya meninggikan kecepatan keretanya sehingga membuat mereka menjadi semakin panik. Di sini Maggie menjelaskan kalau mereka ingin keluar dari sana, mereka perlu kunci di gerbong sebelah untuk keluar dari kandang-kandang mereka. Mau tidak mau hanya Falcon yang mampu membantunya karena hanya dia yang bebas bergerak, dan akhirnya Falcon pun melakukannya. Di sisi yang lain ada 3 ekor tikus yang merupakan temannya Falcon. Melihat keretanya Falcon di luar kendali, dia pun menyuruh temannya untuk memberitahu Rico balik ke kereta nih. Setelah itu Falcon berhasil mendapatkan kuncinya dan ia pun membukakan kandang mereka. Di saat ingin membuka kandangnya Rex, Hans meningkatkan kecepatannya lagi dan ia pun ingin mengungkapkan kalau kejadian ini terjadi bukan karena dia sendiri. Namun dia juga mendapatkan bantuan dari salah satu mereka. Disitulah Falcon merusak televisinya karena dia tidak mau ketahuan nih kalau dia juga salah satu pelakunya. Setelah semuanya bebas, mereka kini harus pergi bersama-sama ke gerbong sebelah. Dan saat ingin melewati gerbong sebelah, tidak disangka nih, gerbong itu sudah kebakaran. Tidak ada yang mau maju duluan. Dengan terpaksa Falcon menjadi yang pertama dan diikuti dengan hewan-hewan lainnya. Gerbong itu sudah dilewati oleh sebagian dari mereka dan tidak disangka saat ingin menuju gerbong selanjutnya ada ledakan dan membuat kereta tersisa separuh bagian. Mereka yang belum berhasil melewati gerbong itu ada Rex, Victor, Momo, Leo, dan juga Anna, seekor ular anaconda yang baik dan setia kawan. Falcon membuat sebuah jembatan untuk mereka menyeberang. Awalnya Rex menolaknya mengingat harga dirinya yang tinggi. Baru kali ini dia tidak menjadi pemimpin. Justru Falcon yang memimpin dan itu membuatnya kesal. Akan tetapi karena keadaan mau tidak mau dia dan yang lainnya harus menyeberang menggunakan jembatan yang dibuat oleh Falcon itu. Setelah itu mereka pun berhasil melewati gerbong itu dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Di sisi yang lain kita akan melihat ada Rico yang mendengarkan berita tersebut dan dia pun akhirnya pergi mengikuti helikopter media yang akan meliput kereta itu secara live. Di kereta mereka pun akhirnya sampai di jembatan iblis dan benar sesuai dugaannya Maggie kalau jembatan itu tidak mampu menahan beban kereta. Mau tidak mau mereka harus segera bergegas pergi ke gerbong terdepan, namun sayangnya mereka hampir kehabisan waktu. Beruntungnya mereka berhasil. Dari kejadian ini banyak merubah mereka semua. Victor menjadi bisa bekerja sama dengan yang lain. Coco yang akhirnya bisa terbang berkat bantuan dari Judy dan dukungan dari teman-temannya. Terlihat di sini mereka sudah dekat layaknya teman baik. Di tengah perjalanan Rex mencium ada bau milik Falcon nih di area kelistrikan setiap gerbong. Disitulah dia menyadari kalau Falcon berbohong. Di tengah perjalanan itu Rex memaksa Falcon untuk berkata yang sebenarnya kepada mereka karena dia sebagai anjing polisi tentu merasakan ada kecurigaan. Yang pada
akhirnya Falcon pun mengatakan yang sebenarnya nih, kalau dia sama sekali tidak pernah diadopsi oleh seekor elang. Yang mengadopsinya adalah Rico, seekor burung merpati. Dia pun juga mengakui perbuatannya kalau dia memang sempat bekerja sama dengan Hans untuk meretas kereta mereka. Namun tujuannya memang untuk makanan. Dia dan teman-temannya hanyalah hewan liar yang tidak memiliki pemilik. Berbeda dengan mereka yang di kereta. Mereka memiliki pemilik, hidup mereka sudah terjamin, makan dan juga tidurnya pun sudah tersedia. Tetapi dirinya dan teman-temannya tidak. Dia dan hewan liar lainnya harus berjuang bertahan hidup dari kerasnya kehidupan menjadi hewan liar. Maggie sempat kecewa karena tidak menyangka kalau dirinya akan dibohongi. Begitu juga yang lainnya karena mereka sudah percaya satu sama lain. Di sisi yang lain Hans justru senang akhirnya kebenaran itu terungkap. Dia pun akhirnya dengan sengaja menurunkan kecepatan kereta sehingga kereta rem mendadak. Falcon pun terjatuh dari kereta dan mereka semua yang menyaksikannya sangat sedih sementara Hans sendiri justru senang. Teman-teman lainnya mau tidak mau harus terus melanjutkan perjalanan mereka karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Falcon. Kini Rex yang mengambil alih. Dia menyuruh Maggie untuk mengarahkan mereka karena memang hanya Maggie yang tahu dan tampaknya berpengalaman di kereta tersebut. Di sisi yang lain ada dua reporter yang tampaknya bosan dengan pekerjaan mereka dan mereka yakin nih kalau rating acara mereka akan menurun jika meliput berita kereta tersebut. Cynthia memiliki ide. Dia mengundang Lisa pemiliknya Maggie karena dia melihat kalau Lisa ini sangat menyayangi peliharaannya. Dia juga yang paling sedih di antara pemilik lainnya sehingga dia sengaja mengundang Lisa untuk meningkatkan rating acaranya. Di sisi yang lain Randy, seekor anjing selebriti, akhirnya menyadari kalau dirinya dimanfaatkan oleh pemiliknya karena dia sudah digantikan dengan anjing yang lain. Kemudian ada Maggie yang mencoba jalur atas gerbong nih karena jalan mereka menuju ruang kendali terhalang oleh banyak koper. Di sisi yang lain ada Hans yang tampaknya tidak mau kalau mereka semua selamat. Dia pun akhirnya pergi menyusul kereta tersebut. Kemudian di sisi yang lain ternyata Falcon masih hidup dan berhasil bertemu dengan Rico nih. Di sana dia merasa bersalah atas kejadian itu dan Rico pun menghiburnya. Kemudian ada Cynthia dan Lisa yang pergi untuk meliput kereta itu secara live. Mereka percaya kalau kereta itu sebenarnya tidak akan selamat. Jadi mereka sengaja menggunakan Lisa di acara tersebut agar dia menangis dan bisa meningkatkan rating acara mereka. Maggie pun berhasil sampai ke gerbong terdepan nih untuk menghentikannya dengan menarik tuas rem secara manual. Di saat hampir berhasil, sayangnya usahanya harus gagal karena ada Hans yang berhasil sampai ke kereta dan menangkap Maggie. Di situ Maggie langsung dibawa ke hadapan Rex dan Hans langsung mengancam akan menyerang Maggie. Sementara itu di sisi yang lain, Falcon akhirnya mendapatkan penghiburan dari Rico dan juga semangat nih. Berkat Rico, dia pun akhirnya kembali untuk membantu mereka. Yang lain ada Hans tengah berupaya untuk menyerang Rex dan sialnya Rex harus terkilir kakinya. Sementara Maggie dia hampir terlempar keluar kereta. Rex pun segera menolongnya nih dan di situ dia harus menahan semua serangan dari Hans agar dia bisa menolong Maggie. Yang beruntungnya bala bantuan datang dari Momo, Leo dan Bebek Putih. Mereka dengan heroiknya berhasil mengalihkan perhatian Hans. Berkat ketiganya, Rex berhasil menyelamatkan Maggie dan sialnya mereka bertiga kalah di ronde kedua saat melawan Hans. Di sisi yang lain ada Falcon yang tengah berusaha menyusul mereka menggunakan mobil remote. Beruntungnya ia sampai tepat waktu dan menolong mereka nih. Dia pun menyuruh mereka untuk tetap di sana biar dia yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Dia pun kini harus berhadapan dengan Hans. Sementara yang lain kembali ke gerbong yang aman berkumpul bersama di sana. Di sana mereka melihat berita kalau awalnya kereta akan diprediksi menabrak kota Toro. Akan tetapi pemerintah mengalihkan ke jalur lain sehingga kereta akan menabrak lahan kosong dan tidak akan memakan korban. Sementara para hewan yang mendengar itu sangat sedih karena mereka pada akhirnya tidak selamat juga. Di sisi yang lain masih ada Falcon yang terus berjuang melawan Hans dibantu dengan semangat dari Rico. Berkat ilmu bela dirinya yang ia dapatkan dari 3 paman tikusnya itu, dia pun berhasil sedikit untuk mengalahkan Hans. Namun sialnya dia harus nabrak tiang nih. Dan di sisi yang lain di helikopter ada Lisa yang membuang rekaman milik reporter itu karena dia tahu kalau Cynthia berniat jahat kepadanya. Dia tidak tulus untuk membantunya. Di gerbong, Jimmy akhirnya bertekad untuk melawan ketakutannya. Dia pun keluar untuk mengambil kendaraannya Hans dan dibantu dengan Anna. Di situ dia berhasil mendapatkan kendaraannya Hans dan langsung pergi untuk memutar tuas rel keretanya agar kereta beralih tujuan lagi nih ke kota Toro. Setelah itu Janice memuji suaminya itu karena akhirnya dia berhasil melakukan hal yang berani seperti tadi. Hans berada di genggamannya Anna bersama mereka di sana saat tadi membantu Jimmy. Alhasil kini Falcon tidak memiliki penghalang lagi. Dia pun langsung bergegas pergi ke gerbong terdepan untuk menarik tuasnya karena kereta sudah hampir memasuki kota Toro.
yang beruntungnya mereka berhasil selamat. Rex berterima kasih kepada Falcon karena telah membantu mereka. Dia juga menyuruh Falcon untuk segera pergi dari sana, karena jika ketahuan oleh manusia, dirinya dan Rico akan dibawa ke penampungan hewan. Mereka berdua pun akhirnya pergi dan berpisah dengan yang lainnya. Maggie pun berhasil bertemu kembali dengan Lisa nih. Sementara kejahatan Cynthia dan juga Michael, rekan kerjanya, akhirnya terungkap secara live. I will single-handedly destroy you. Are you filming? Oh, this isn't. Nasibnya Candy dan Randy yang telah digantikan dengan hewan yang baru. Mereka akhirnya diadopsi oleh salah satu damkar di sana. Sementara Hans dibawa pergi oleh Anna, dan di sisi yang lain di perjalanan menuju pulang, Falcon sedikit menyesali karena tidak ada perayaan untuk teman-temannya di hari Natal. Namun dia mengambil pekerjaan baru di bandara nih, dan kali ini pekerjaannya bukan meretas lagi. Jadi Rico tidak perlu khawatir kepadanya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.